apa sih namanya peradilan, yaitu hakim-hakimnya tuh mesti dilaporin. Kenapa kok pada saat lagi persidangan ada yang pakai masker jaksanya? Sepatutnya kan dibuka. Karena kan pihak-pihak yang bersidang itu harus jelas identitasnya, wajahnya. Apa yang jadi persoalan sehingga ditutup? Kan gitu, tidak ada alasan apapun. Kalau seandainya dibilang ya dia takut soalnya pendukungnya Nikita Mirzani itu apa sih namanya, netizen yang keras gitu kan. Ya itu resiko pekerjaan. Jangan terima kerjaan jadi jaksa kalau nggak berani terima resiko. Kan gitu. Harus terima dong resiko kerjaan. Masa nggak mau terima resiko kerjaan? Enak bener. Resikonya jaksa ya seperti itu. Dan Bunda yakin pada saat lagi diterima sebagai jaksa kan dia udah disumpah. Dan dalam sumpahnya juga pasti di situ ada disebutkan. Gak mungkin gak disebutkan. Pasti disebutkan. Iya, masalahnya ya memang dia untuk pemikirannya bagus lah Fahmi. Ya kan seperti tadi error in subjecto kayak gitu-gitu. Itu sejalan dengan apa yang Bunda sampaikan. Maksudnya Bunda sebenarnya kalau udah kelihatan ada ketimpangan dalam persidangan seperti itu udah lapor ke KY, Komisi Yudisial dalam masa persidangan itu. Kok bisa perdatanya belum jalan, pidananya jalan duluan, itu loh maksudku. Dan dia juga capek banget itu sendirian. Bayangin sidang maraton 1 minggu. Nanti belum lagi nyusun replik dianya. Kan untuk menanggapi duplik, replik kan gitu. Kalau yang di Amerika sekarang pagi kan. Jadi kalau yang di Brunei, di Malaysia, di luar negeri ini kalian mencermati perkembangannya kasusnya Nikita Mirzani ini dari apa? Dari YouTube atau dari apa? Berita apa? Iya, apalagi anaknya sakit kayak gitu ngilu Bunda dengernya. Oh, dari YouTube. Tuh di Malaysia aja support itu Nick Mir. Indonesia nggak malu kayak begitu. Kalau seandainya masih main-main dengan kasus ini sih malu di mata dunia. Karena apa? Ini kan ternyata coba tuh dari berbagai belahan dunia semuanya pada memonitor apa persidangannya Nikita Mirzani. Apa nggak malu kayak begitu? Malu lah harusnya. Ada yang namanya sidang jaksa pakai masker, baru ini di Indonesia tuh kayak gitu tuh, tidak ada pandemi. Aneh. Ada yang pura-pura mikir padahal tidur. Makanya lain kali Pak jangan nonton bola kalau malam besok mau sidang. Jangan begadang. Pak Hakim jangan begadang. Pak Hakim nih jangan nonton bola kalau malam. Udah tahu besok mau sidang, jangan pura-pura mikir gini padahal tidur. Karena ada tuh yang pura-pura mikir gini, padahal dia yang tidur. Payah, dasar.
Indonesia nggak tahu malu, hukum udah dimonitor nih sama berbagai negara nih. Dari Amerika ada, dari Malaysia ada, dari Brunei ada. Hah? Ada yang dari Australia nggak? Hongkong ada juga. Coba bayangin kayak begitu dimonitor sama seluruh dunia masih mau main-main. Heran deh gue. Terus udah gitu yang pelapornya tuh nggak tahu malu gitu. Kalian ya, hai kalian yang melaporkan Nikita Mirzani. Asal kalian tahu, nama kalian sudah jelek di seluruh dunia tuh jadinya tuh. Karena apa tuh? Nih yang nonton live saya nih, ini dari berbagai negara loh. Ya, sampai ada buzzer yang ngata-ngatain orang tua ibundanya Nikita Mirzani tuh. Hah? Ini semua monitor loh. Semua monitor loh. Malu loh kalian loh. Hah? Ya, pelapornya Nikita Mirzani ya dan buzzer-buzzernya ya. Kalian malu loh, ini seluruh dunia loh. Artinya kalau kalian besok keluar negeri, kalian akan menghadapi cibiran. Itu sanksi sosial tuh. Thank you, Ius. Jadi ingat, ada sanksi sosial loh. Dalam kasus ini, Horas, hey bro. Ada sanksi sosialnya. Mesti malu, mikir. Ini sanksi sosialnya berjalan. Jangan ketawa ketiwi melulu. Hati-hati. Ntar keluar negeri tahu-tahu dari belakang dijambak gimana? Sama orang yang sebel sama you. Kan dulu pernah loh ada kejadian tuh. Kalau nggak salah sinetron zamannya Bunda ya, bawang merah bawang putih itu kan pada sinetron, ya kan? Terus ceritanya keluar negeri. Terus mereka ngelihat saking sebelnya dengan apa alur ceritanya bawang merah bawang putih itu, dan dia adalah yang di situ diperankan Malam Pontianak, diperankan orang yang apa sih namanya yang kejam, itu dijambak tahu di luar negeri. Coba deh cek kalau nggak percaya, beneran. Jadi bayangin kalau kalian keluar negeri ketemu sama orang Indonesia atau apa sih namanya orang asing juga yang mencermati hukum di Indonesia, hati-hati loh, dipandang remeh. Yang mana buzzernya? Baru aku ngomong buzzer, ada buzzer. Yang mana namanya siapa? Yang mana? Golden. Oh, Golden Retriever. Golden Retriever ya nama kamu ya. Anjing dong. Tahu nggak ada jenis anjing namanya Golden Retriever? Berarti kamu guguk. Kita panggil si Golden adalah guguk karena Golden itu jenis guguk, Golden Retriever. Jadi besok-besok kalau mau bikin nama alias jangan salah. Gitu. Berarti si Golden ini sejenis guguk. Ya. Guguk lagi ngapain? Lagi ngerekam-rekam Bunda ngomong, nggak apa-apa. Kirim aja. Mau lapor habis itu, nggak apa-apa. Orang habis ini juga biasanya Bunda selesai live juga udah ada yang ngeposting di YouTube. Nama-namain dosa kamu Golden Retriever di sini. Ngapain? Nama-namain dosa doang. Iya, cari makan dengan cara yang halal lah, jangan cara yang hina. Adalah cara yang paling hina kalau cari makan dengan memfitnah orang, membenci orang yang tidak dikenal, seakan-akan dia kenal, bicara bohong, menjelek-jelekan orang yang tidak dikenal. Itu cari duit dengan cara yang paling hina, Golden Retriever. Anjingku ada jenisnya Golden Retriever di Jakarta tinggi gitu. Tapi anjing gue tuh udah divaksin, dia udah divaksin belum? Udah divaksin rabies atau belum Golden?
Golden Retriever di vaksin rabies ya. Jangan lupa supaya nggak menular. Jadi kalau ngegigit orang yang kegigit nggak kena ininya virusnya gitu. Mana Golden Retriever? Ngomong apa tadi Golden? Enggak, kalau Golden Retriever itu kan sejenis guguk. Itu vaksinnya vaksin rabies. Bukan COVID, rabies. Jadi air liurnya tuh nggak berbahaya kalau kena orang gitu. Berteman sama hakim, nggak mau masker. Aduh, ngapain datang-datang sibuk ngomong yang nggak jelas. Nambah-nambahin dosa doang, lu malu-malu orang weekend kita ngobrol di sini enak-enak gitu. Terus sibuk, kalau nggak ngerti hukum di sini nanya gitu. Aku kasih gratis, nggak pakai bayar. Kecuali kalau lu mau suruh gua ke Jakarta, nah itu lain ceritanya. Ya udah pergi aja lah yang kayak gitu, ngapain sih di sini? Apalagi kalau lelaki, aduh malu dong lelaki masa potong aja itu. Nggak apa-apa mantau nggak apa-apa, mantai juga nggak apa-apa sih Golden. Mau mantau mau mantai aja enakan. Tapi di Bali sini enakan mantai gitu. Kalau mau nanya-nanya hukum di sini diskusi mengenai hukum kok. Kita nggak tipe-tipe yang menjelek-jelekan orang atau mengarang-arang cerita yang nggak bener, nggak, atau mendiskreditkan orang, nggak. Kita objektif di sini. Kita ngebahas mengenai hukum, apa yang harus itu apa sih namanya, mengevaluasi gitu. Jadi percuma di sini apa memata-matai atau monitor atau mantau tuh ada loh sejenis bakpao namanya mantau kalau nggak salah ya. Di sini ada nggak yang tahu mantau? Mantau tuh enak kalau dalamnya kacang ijo. Bunda senengnya mantau yang isinya kacang ijo. Aduh. Ini juga yang apa live as a guest. Ya nggak apa-apa, follow aja. Kalau kamu juga nanti punya masalah hukum juga aku bisa kasih saran-saran hukum yang benar. Gitu. Lebih baik kita berteman aja daripada sibuk-sibuk jadi haters. Buat apa haters? Kamu menyakiti hati kamu sendiri menjadi haters. Buat apa? Jadi haters itu menyakiti hati sendiri dan mengurangi teman. Satu musuh terlalu banyak. Itu ingat itu. Jadi kalau di sini cuman datang cuman mau maki-maki atau menghujat atau cari gara-gara atau mancing-mancing emosi gue, percuma. Oh, hakim ya. Oh, di Kuala Lumpur. Coba hakimnya di Indonesia. Umi, itu apa, coba hakimnya di Indonesia. Karena kalau Kuala Lumpur itu hukumnya itu menganutnya Anglo-Saxon gitu. Kalau Indonesia kiblatnya beda. Karena hukum di Indonesia itu asalnya adalah sebenarnya dari Prancis. Karena gini, hukum di Indonesia KUHP itu kita sebenarnya adalah dari Prancis karena Belanda pernah dijajah Prancis, Belanda menjajah Indonesia. Nah, hukum yang dibawa yang ada di Indonesia adalah produksinya Belanda. Gitu. Jadi hukum di Indonesia beda-beda tipis dengan hukum yang ada di Belanda, di Prancis. Oh iya, di Malaysia, di Singapura sama tuh
hukumannya tuh sangat ketat. Jujur-jujur di sana. Soalnya apa sih namanya? Mungkin mereka takut Tuhan ya. Kan orang jujur itu harusnya takut sama Tuhan kan? Kalau salah. Orang yang takut akan Tuhan itu pasti jujur. Kalimat gue kebalik-balik. Soalnya jamnya udah jam 20. Kalau di sini udah jam 10. Iya kan ini yang bagus lah kiblatnya ke Inggris. Daripada Konoha nggak jelas kiblatnya kemana. Ada sih yang namanya jaksa tiba-tiba pakai masker. Akuan Bank selalu kena pantau. Oh iya, iya betul. Iya ya, di Perindavan kayak gitu ya Arizam.